Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu-isu sosial yang ada di lingkungan sekitar. Yang pastinya isu-isu tersebut masih hangat diperbincangkan oleh kaum muda dan kaum tua. Selanjutnya, sebelum kita mengawali perbincangan tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Surya Wibowo dengan NIM 2082328 sebagai penengah. Selanjutnya di samping kanan saya ada. Perkenalkan, saya Putri Awiyal Sadi dengan NIM 2082323. Di sini saya sebagai kubu kontra. Selanjutnya ada. Perkenalkan, saya Fenaki Saskintara dengan NIM 2082334 sebagai kubu pro. Nah, jadi gini teman-teman. Kemarin itu negara kita itu ada isu yang sangat menggegerkan, yaitu dan juga menurut saya sebuah keputusan yang cukup baik mengenai tentang pemindahan IKN, yang mana awal itu IKN berada di Jakarta, sekarang dipindahkan ke Kalimantan. Nah, di sini sudah ada tim pro dan tim kontra. Mari saja kita dengarkan pendapat dari mereka. Langsung saja dari tim pro dulu nih, gimana nih tanggapannya tentang pemindahan ibu kota Nusantara ke Kalimantan? Aku sih setuju dengan rencana tersebut. Aku rasa pemindahan ibu kota ke Kalimantan sebuah keputusan yang tepat karena Jakarta sudah terlalu padat. Oh, jadi karena Jakarta ini sudah terlalu padat dan banyak penduduknya, maka pemindahan itu dirasakan oleh kubu pro itu sudah keputusan yang tepat. Selanjutnya dari kubu kontra nih, kita dengarkan. Kalau dari saya pribadi, jujurnya saya kurang setuju dengan keputusan tersebut karena kita bisa lihat dari segi pembiayaan, pasti membutuhkan banyak sekali biaya kan, bukan biaya yang termasuk kecil. Dan kita lihat dari segi pembangunan, kalau pindah ke Kalimantan, bagaimana dengan pembangunan gedung-gedung yang ada di Jakarta? Apakah tidak akan digunakan? Kan nggak mungkin kan gitu loh. Apakah diapain gitu loh? Oh ya. Jadi menurut dari kubu pro itu, maaf, dari kubu kontra itu, bahwasanya yang ada di Jakarta itu mau digunakan ya. Masa terbengkalai saja, dan kan kita sudah mengeluarkan banyak biaya untuk pemindahan tersebut. Oke. Nah, saya dengar juga pastinya dalam suatu pembuatan lingkungan pastikan ada hal-hal yang dikorbankan seperti ini, lahan dan lain-lain. Bagaimana ini tanggapannya untuk tim kontra tentang mungkin pembangunan yang akan merusak lingkungan? Nah, bagus sekali lingkungan. Dimana kalau adanya pemindahan pembangunan, pasti kan apalagi di Kalimantan gitu loh. Kalimantan dikenal dengan paru-paru dunia. Banyak sekali hutan tropis yang ada di Kalimantan. Nah, pastinya mempunyai dampak negatif di bidang lingkungan. Banyak bakal dari kerusakan, banyak satwanya bakal merusak gitu loh kehidupan mereka gitu. Jadi yang mungkin karena perpindahan ibu kota tersebut pastinya akan membabat alas maupun hutan-hutan ya. Oke. Nah, nih untuk teman-teman dari tim pro pasti udah punya jawaban. Bisa diutarakan jawabannya dari Mbak Vena. Mengenai pembangunan di hutan lindung, nah harus dibangun di hutan pilihan atau hutan terpilih. Oh, seperti yang pendek saya pahami ya, memang benar yang dikatakan Mbak Vena itu, bahwasanya hutan-hutan yang akan dijadikan IKN itu adalah hutan-hutan pilihan, bukan hutan-hutan lindung. Jadi masih aman karena kita menggunakan hutan-hutan yang terpilih, bukan hutan-hutan yang benar-benar dilindungi, yang mana itu sebagai paru-parunya dunia. Jadi di luar dari itu. Di luar dari zona hutan lindung. Terus walaupun seperti itu kan di hutan-hutan yang bukan termasuk hutan lindung pasti kan ada satwa-satwa. Nah, ini mau dikemanakan satwa-satwa tersebut? Mungkin jawaban dari tim pro bisa diutarakan.
Menurut aku, hewan-hewan yang ada di sana bisa kita lindungi dengan adanya marga satwa. Oh iya, jadi mungkin semacam pembuatan marga satwa di suatu daerah yang ada di Kalimantan untuk menampung satwa-satwa maupun flora dan fauna yang ada di hutan yang akan dibebat untuk pembangunan IKN ya. Namun hal tersebut itu tidak mudah. Mungkin dari kelompok kubu kontra bisa mengutarakan pendapatnya. Ya saya setuju dengan yang apa yang diomongkan di Mas Surya. Tadi tidaklah mudah ya, seperti tidak semudah yang kita ucapkan. Pertanyaannya dalam permasalahan yang ada juga tidak semudah. Jadi kan banyak sekali hewan-hewan liar ya yang dibutuhkan gitu. Tapi karena itu kan merusak lingkungan mereka ya. Jadi hal tersebut tidaklah semudah yang kita rencanakan. Selepas dari jawaban dua kubu tersebut, perpindahan ibu kota Nusantara dari Jakarta menuju Kalimantan pastinya itu akan menimbulkan banyak pro dan kontra. Namun pada perpindahan tersebut pasti ada baiknya dan ada buruk. Baiknya dari Jakarta sendiri akan mengurangi urbanisasi ke daerah Jakarta, yang mana urbanisasi tersebut akan menambah kepadatan yang ada di Jakarta. Dan mungkin teori tentang Jakarta akan tenggelam itu mungkin terwujud apabila banyak urbanisasi dari kampung-kampung menuju ke Jakarta. Namun selayaknya perpindahan kepada Kalimantan itu juga pasti akan menimbulkan sedikitnya mungkin kerusakan yang ada di alam. Nah, seperti flora fauna yang mungkin akan terganggu dan lain-lain. Tapi dari perpindahan tersebut itu sudah ada rencana dari pemerintah bahwasanya kita itu perlu perubahan yang baik dan untuk mengantisipasi hal-hal yang buruk yang seperti tadi tenggelamnya daerah Jakarta karena banyaknya penduduk. Mungkin itu saja perbincangan dari kelompok 13. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.